Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Insinyur Alam Rahmatullah STMT MCE, selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi, beserta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan, dengan NPM 217006021, dari Program Studi Informatika Universitas Siliwangi, akan melakukan sebuah simulasi penyerangan DDoS yang merupakan salah satu bentuk dari cybercrime. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan DDoS. DDoS ini merupakan suatu jenis serangan yang dilakukan oleh suatu attacker yang bertujuan untuk membanjiri lalu lintas jaringan supaya nantinya menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh suatu komputer ataupun server tersebut. Pengertian ini saya dapatkan dari Aryadi tahun 2019. Adapun jenis-jenis DDoS ini diantaranya, yang pertama ada banjir UDP, yaitu membanjiri suatu target dengan paket user datagram protokol ataupun UDP. Kemudian yang kedua ada banjir ICMP ataupun ping, yang membanjiri sumber daya target dengan paket echo request ataupun ping ICMP. Lalu yang ketiga ada ping of death, yaitu memanipulasi konten fragmen yang berbahaya yang menyebabkan nantinya ada buffering memori yang dialokasikan untuk paket serta penolakan layanan untuk paket yang sah dan lain-lain. Sebenarnya DDoS ini untuk apa sih tujuannya? Ada berbagai macam tujuan untuk melakukan DDoS ini. Di antaranya yang pertama adalah mengganggu dan juga merusak lalu lintas pelayanan suatu komputer atau server. Yang kedua, membuat layanan atau sumber daya komputer tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Lalu yang ketiga adalah pengalihan perhatian dari serangan lain ataupun mengganggu keamanan suatu jaringan, mengeksploitasi situasi untuk mendapatkan uang dengan meminta pembayaran agar serangan dihentikan. Selanjutnya adalah tujuan kehancuran ataupun gangguan dengan merusak sistem target. DDoS ini merupakan salah satu cybercrime yang berbahaya, dan saat ini saya akan mencoba untuk membuat simulasi daripada penyerangan DDoS ini. Kita akan mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan DDoS yang dilakukan kepada suatu perangkat. Nah, kesempatan ini saya akan menggunakan perangkat saya sendiri untuk dijadikan sebagai objek daripada penyerangan DDoS-nya itu. Nah, yang harus saya siapkan yaitu yang pertama, saya menyiapkan sebuah OS yaitu Kali Linux dan pada saat ini menggunakan Oracle VirtualBox. Nah, kita akan mencoba untuk masuk pada aplikasi Linux, pada OS Linux kita. Oke, saat ini saya sudah masuk pada OS Linux Kali. Selanjutnya adalah setelah kita menyiapkan OS-nya, kita coba masuk dulu kepada Windows untuk mengecek dari penggunaan CPU dari desktop kita. Kita cek di Task Manager. Lalu ini adalah aktivitas CPU. Saat ini saya menggunakan aktivitas CPU sebesar 27% ataupun utilization-nya di kisaran 20 sampai dengan 30% dengan speed-nya 1,07 GHz. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan penyerangan DDoS-nya, yaitu pada OS kali ini kita masuk pada terminal. Setelah itu masuk pada mode root terlebih dahulu, yaitu menggunakan sudo -i. Masukkan kata sandinya. Nah, setelah ini kita masuk pada mode root. Selanjutnya, kita akan mencoba penyerangan DDoS dengan menggunakan suatu utilization ataupun utilitasnya hping 3. Kita coba install apt install hping 3. Dikarenakan pada perangkat saya sudah terinstall hping 3, maka tampilannya seperti ini adalah untuk aplikasinya ini ataupun utilitasnya ini sudah tersedia dengan versi terbaru. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan DDoS, namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu IP address dari objek yang akan kita lakukan serangan. Nah, karena kita akan melakukan serangan pada perangkat sendiri, maka saya coba masuk lagi kepada Windows, kemudian kita masuk pada command prompt dari Windows kita dengan Windows R, kemudian masuk ke cmd ataupun command prompt-nya. Kita ketikkan ipconfig configuration. Di sini sudah muncul. Kita analisis untuk ipconfig daripada perangkat kita.
Kita lihat IP-nya ada di sini. Plus minus 68561 untuk Ethernet 2. Dan di sini juga untuk wireless LAN adapter Wi-Fi yaitu 192.168.110. Yang akan kita gunakan adalah yang ini terlebih dahulu, IP address wireless LAN adapter Wi-Fi sebagai objeknya. Kita masuk lagi pada Linux-nya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan serangan DDoS pada desktop ini. Namun sebelumnya kita akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai aktivitas daripada perangkat ini, yaitu dengan cara menggunakan Wireshark pada Windows-nya. Kita gunakan adapter float loopback traffic capture. Kita coba di sini panggil Haping 3-nya. Lalu -1 untuk kodenya -C. Ditambahkan dengan pingnya yang akan kita lakukan adalah berapa kali. Kita coba 1 kali terlebih dahulu. Dengan objek IP address-nya, yaitu yang sudah sebelumnya kita coba, kita cari, yaitu 192.168.110. Ini kita berhasil, apakah memang ada? Sudah ada. Pada Wireshark ini teranalisis bahwa protokol ICMP dan melakukan ping, request, dan juga reply-nya 1 kali. Berhasil. Selanjutnya kita coba melakukannya 3 kali dengan mengubah angka 1 di sini menjadi angka 3. Di sini 3 paket transmitted dan 3 paket received dan 0% paket gagal. Maka di sini juga berhasil melakukan ping sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya, karena DDoS ini penyerangannya adalah banyak, pingnya tidak terdeteksi apakah itu 1, 2, 3 atau berapa, kita lakukan seperti sebelumnya. Namun di sini kita gak perlu menuliskan misalkan 3 ataupun 100 atau 1000, tapi kita cukup lakukan flooding di sini. -1, kemudian flood dengan IP address-nya yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita cek. Oke, kita lihat di Wireshark-nya. Di sini sudah terlihat bahwa aktivitas ping-nya adalah banyak terus dilakukan. Dan kita juga bisa mengontrolnya pada CPU kita. Sebelumnya kita menggunakan CPU sebanyak 20-30%. Dan setelah dilakukan DDoS, serangan pada perangkat kita, maka CPU-nya ini utilitas penggunaannya menjadi 96% sampai dengan 98%. Di sini, di kisaran 90%. Hampir mendekati 100%. Dan ini artinya laptop saya bekerja dengan hampir maksimal CPU-nya. Ini adalah contoh daripada simulasi penyerangan DDoS. Kita berhentikan. Oke. Setelah berhenti, maka di sini pingnya juga berhenti. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan sebuah utilitas ataupun fungsi dari Haping 3-nya, yaitu dengan memasukkan paket SYNS pada perangkat kita. SYNS-nya ini adalah SYNS palsu. Caranya yaitu kita Haping 3, kita lihat terlebih dahulu ada apa aja untuk kodenya. Di sini karena kita menggunakan SYNS adalah menggunakan yang ini, SYNS flag, set SYNS flag. Baik, selanjutnya kita akan mencoba DDoS dengan menggunakan pengiriman paket SYNS yang palsu kepada perangkat ini. Caranya yaitu kita panggil lagi Haping 3-nya. Kemudian -S, ini adalah SYNS-nya yang sudah tadi kita lakukan sebelumnya. Kita cari di -H-nya. Lalu objeknya yang kita lakukan adalah pada 192.168.110 karena perangkat ini. Kemudian sebagai awal ataupun siapa yang mengirimnya adalah kita coba dengan 192.168.561. Ini adalah dari yang LAN adapternya. Kita LAN adapter ini sebagai destination dan ini adalah Ethernet 2 sebagai pengirimnya. Kita coba lakukan flooding. Apa berdasar kita lihat pada CPU-nya. Dan berhasil untuk DDoS-nya ini meningkat. Seperti ini, berada pada 70%, kisaran 50 sampai dengan 80%. Baik, setelah dilakukan simulasi penyerangan DDoS pada perangkat ini, maka dapat kita simpulkan bahwasannya DDoS ini suatu penyerangan yang dilakukan pada perangkat ataupun pada server yang nantinya akan merusak ataupun mengganggu sistem pelayanan dari desktop ini sendiri ataupun server ini sendiri.
Nah, yang tadi sudah kita lakukan dari CPU yang awalnya hanya berada pada 20% sampai dengan 30% utilization-nya, berubah secara drastis menjadi 80 sampai dengan 98% daripada utilitas penggunaan CPU-nya. Dan ini mengganggu daripada aktivitas desktop saya, menjadi CPU-nya berjalan sangat maksimal dan tinggi aktivitasnya. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.